Dengan sebab ada cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki yang sederajat dengannya, tidak mengambil bahagian tapi mengambil pola lidzakari mislu hadil unsail. Laki-laki mendapat 2 banding berapa saja setelah diambil oleh orang-orang yang telah mendapat bahagian tertentu. Seorang laki-laki, seorang perempuan meninggal dunia. Seorang laki-laki yang meninggal ditinggalkan isteri. Anak perempuan pada Dudra. Ini saudara perempuan sekandung. Saudara apa saudari? Saudari. Miao saudari nong tak berjumpa dengan miao saudara agam. Saudari kandung. Artinya seibu sebapa. Terus. Dua orang. Saudari seibu. Tolong. Dua orang anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ada. Ataupun sekandung. Tolong. Anak saudara kandung ini. 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 Enggak ada yang bingung. Jadi, yang pertama dulu. Nyu saudari seibu. Saudari seibu. Kamu 4 saudara seibu lagi lempurah malamnya. Tabah mak, ayah beda-beda. Mak tabah. Ayah lain-lain. Kerana di mak ji, nak 2 bola kau aku. 2 bola kau aku. Kamu 3. Bentuk 2 bola kau pun je. Cuma poliandri. Mata jahiliah je. Itulah menjeli. Di poligami poliandri. Jadi tidur urina. Lelah kau. Lanjut. Tapi hana 3 ke mengkahwin. Dia dengan kau pun. Nana. Dia yang mengkahwin lah. Kau kedua. Nana cik. Antara anak bak kau pun dengan anak bak kau kedua. Nyan mak sama. Pak mak ji. Nyan tak bawa mak. Antara anaknya meninggal. Terhadap anak ji. Saudara itu satu ibu. Seibu namanya. Nyu ham tema. Kerana syarat saudara seibu. Dihijab. Itu pada hijab maju. Saudara seibu. Dihijab oleh anak dari si mayat. Baik laki maupun perempuan. Termasuk cucu-cucunya. Yang dia jadi ahli waris. Dan dihijab oleh ayah, kakek secara vertikal hanya garis laki-laki saja. Tak masuk mamak, tak masuk nenek. Yang menghalang saudara seibu. Atau disebut dengan mahjub bagi saudara seibu. Yang hajibnya adalah furu' si mayat laki atau perempuan. Dan asal si mayat garis vertikal laki-laki saja. Bilasan itu hidup saat meninggalnya si orang yang meninggal. Nyohanaru. Tapi nahnya. Dia adalah bukan ahli waris. Kerana dia sudah terhijab. Tinggallah isteri, anak perempuan, saudari kandung. Dan 2 anak laki-laki dari saudara kandung. Ini adalah. Kalau bicara wali, ini wali. Menyataurut hanayah mupinah kepada kakek. Hana kakek mupinah kepada saudara. Hana saudara kandung, saudara sebab. Hana saudara semapak ke anak agam saudara. Ini dia. Anak agam saudara kandung. Pak urutan kelima dalam perwalian. Dalam faraid. Yang menjadi asabah adalah saudari kandung. Karena
dalam ilmu faraid ada 3 macam usbah dengan dalil masing-masing. Asabah binafsih masing-masing itu laki-laki. Yang kita urut tadi. Anak agam, cucu agam, ayah, kakek, saudara kandung, saudara sebapak, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak yang agam mendu-mendu. Lagi nyan urut. Nyan geken asabah binafsih. Nah yang kedua asabah bighairi. Geken asabah bighairi karena perintah Allah seperti itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Andai kata anak inau iji tidak mendapatkan bagian yang telah diperuntukkan Allah, tapi rumusnya setelah diambil oleh mereka yang mendapat bagian tertentu, semuanya dihabiskan oleh anak laki-laki bersama anak perempuan dengan pola pembagian laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Ada 4 ahli waris yang seperti itu. Yang ada pasangan. Kalau tidak pada anak, pada cucu laki-laki. Maka cucu perempuan bisa untuk tidak mendapat bagian tertentu. Tapi dia mendapatkan asabah bighairi. Dengan sebab ada cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki yang sederajat dengannya tidak mengambil bagian tapi mengambil pola lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki mendapat 2 banding perempuan berapa saja setelah diambil oleh orang-orang yang telah mendapat bagian tertentu. Yang ketiga saudari kandung. Bila ada saudara kandung yang satu tingkat yang sama derajat dengan dia, maka dia juga seperti itu. Tidak mendapat 1/2, tidak mengambil 2/3, tapi ambillah perbandingan, menghabiskan setelah diambil oleh zawil furud yang lain, dengan pola seperti tadi, 2/1 laki-laki perempuan. Habis semuanya berapa saja. Ya, semua harta habiskan, tidak ada lagi. Tapi ada satu lagi, ini yang disebut dengan asabah ma'a ghairi. Dasar hukum asabah ma'a ghairi adalah pada kasus yang pernah saya ingatkan juga, tak apa-apa saya ulang supaya teringat. Dalam sebuah hadis diceritakan pada satu ketika Abu Musa al-Asy'ari sedang duduk-duduk beberapa sahabat Rasul yang lain. Datanglah seorang laki-laki. Ia bertanya persoalan tentang warisan seorang yang meninggal dunia. Ia tinggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang daripada saudari kandung. Dijawab oleh Abu Musa saatnya, selesaikan saja untuk anak perempuan setengah dan sisanya berikan. Begitu disebut dan sisanya berikan kepada saudari kandung. Ia tinggalkan hak bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedang duduk-duduk berpisah, belum berpisah dalam majlis itu, datang Ibnu Mas'ud yang ahlinya bidang faraid. Ada padu-padu dua orangnya, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar Ibnu Khattab. Ada 12 tokoh sahabat yang paling tinggi pendalamannya berkaitan dengan faraid. Tiba-tiba saat itu datanglah Ibnu Mas'ud. Laki-laki tadi yang telah bertanya kepada Abu Musa, ia ingin untuk menggabungkan pendapat itu diakan juga oleh Ibnu Mas'ud. Lantas dia perjelas, wahai sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud, saya punya kasus seperti ini dan sudah saya tanyakan kepada Abu Musa. Abu Musa telah mengatakan setengah untuk anak perempuan, sisanya untuk saudari kandung. Gekun le Ibnu Mas'ud. Kalian sudah celaka.
kalian telah memberikan sebuah keputusan hukum yang bukan seperti apa yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah. Oleh kerana demikian, tetapkanlah bahawa untuk anak perempuan setengah, berikan 1/6 untuk cucu perempuan dari anak lelaki. Agar ia dalam kelompok aulad perempuan ada 2/3. Karena 1/6 ditambah 1/2 menjadi 2/3. Sisanya kamu berikan kepada saudari kandung. Karena diungkapkan karena sisanya kepada saudari kandung, tidak ada dalam kata-kata ketentuan berapa, 1/6 atau 1/8 atau 1/6 atau 1/4 atau 1/2, menunjukkan bahawa saudari kandung adalah menghabiskan seluruh berapa saja yang tinggal setelah diambil oleh anak perempuan setengah dan diambil oleh cucu perempuan 1/6. Kalau dia sudah menjadi usbah, maka laki-laki urutan selanjutnya adalah habis dan gugur. Siapa yang menggugurkan? Karena yang mengambil abah saudari kandung. Maka anak laki-laki dari saudari sekandung, ia sudah gugur karena yang menerima asabah yang lebih akrab ada asabah ma'a ghairi. Hanajid. Menya anak inang bak saudara kandung, nyan kadawil arham. Iya nak mentemeng le. Walaupun mentemeng anak agam saudara kandung, anak inang tetap mana le. Tetap mana le je. Dan dia sudah masuk dalam kelompok zawil arham.